Terakhir kita di 1 Korintus pasal 14 ayat yang kedua. Kita mengetahui di situ bahwa bahasa roh tidak sesederhana yang kita bayangkan. Ternyata berbahasa roh itu adalah berkata-kata kepada Allah. Yang kedua, dia sedang mengungkapkan hal-hal yang rahasia. Bukankah begitu? Dan itu sangat indah untuk selalu kita lakukan hari demi hari. Luar biasa. Dan itu adalah hal-hal yang dari roh. Saudara, coba kita lihat dulu doa Daniel. Ya. Doa Daniel, nanti aja karena besok saya akan menyampaikan tentang bagaimana kita bisa mengambil alih domain kita. Bagaimana kita bisa hidup seperti Daniel di setiap marketplace yang ada, dimanapun kalian berada. Daniel berdoanya seperti ini. Terpujilah engkau Allah nenek moyangku yang memberikan rahasia ini kepada kami. Karena dia bersama dengan Sadrak, Mesak, Abednego. Jadi kalau udah disebut rahasia itu termasuk hal-hal yang dari roh. Jadi kalau saya berkata pada kalian hal-hal yang dari roh, ini termasuk hal-hal yang diterima Daniel ketika dia menjadi penasehat para raja di masa itu. Ini juga yang diterima Yusuf ketika dia menjadi penasehat Firaun. Dan Allah mau sekarang kalian juga menjadi penasehat para pemimpin di kota, di marketplace, dimanapun kalian berada. Saya kasih satu ayat, Daniel 7 coba. Makanya jangan gak hadir loh, karena ini powerful sekali. Hadir terus supaya kita bisa semakin mengerti panggilan kita sebenarnya. Daniel 7 coba lihat ayat 27. Mungkin ini di luar logika, tidak. Ini memang firman. Apa rupanya itu? Coba lihat ayat ke-27. Maka pemerintahan, kekuasaan dan kebesaran dan kerajaan-kerajaan di bawah semesta langit. Bisa mengerti? Di kolong langit. Di situ disebut akan diberikan kepada orang-orang kudus. Coba buat dulu dengan nalar, logika dan pikiran kita. Mungkinkah? Tapi ini firmannya. Ini bukan ketika kita di sorga. Ini ketika kita di bumi. Dan bukan ketika Yesus datang. Ini sebelum Yesus datang. Bayangin coba. Tapi dengarkan saya, Tuhan punya template. Tuhan punya, ya seperti apa itu ya. Template itu kayak seperti sebuah, boleh bantu saya template seperti apa? Seperti blueprint, cetakan untuk kita bisa masuk ke sana. Itulah yang kalian terima nanti. Sekolah apostolik yang ke-7 itu 7 gunung, 7 sistem, 7 pola pikir akan saya berikan pada kalian. Bukan di sekolah ini. Misal begini, domain pendidikan. Domain pendidikan itu pola pikirnya apa? Kita harus tahu. Kuncinya apa? Domain bisnis. Ekonomi maksud saya. Bagaimana kita menguasainya, menaklukkan. Ini bukan bicara tentang uang. Bukan. Menaklukkan setiap domain bukan berarti kau konglomerat. Bukan. Itu supaya kita harus menyadari lebih paham kebenaran ini. Nah besok, hari ketiga saya akan bicara ikat janji kekayaan. Saya mau bertanya, apakah kita sudah mengalami berkat Abraham? Coba jawab. Karena ada kuncinya masuk ke situ. Dan saya pernah membagikan ini di Covenant Wealth, tapi saya akan membagikan lebih strategik lagi besok. Bagaimana kita bisa masuk? Karena kekayaan yang Tuhan berikan kepadamu itu harus membawa keselamatan bagi bangsa-bangsa. Itu berkat Abraham. Karena kita bisa kaya tapi tidak membawa dampak keselamatan.
baru saya akan bicara tentang domain-domain. Saya rindu, saya berdoa serius supaya kita betul-betul di sekolah apostolik ini kita masuk semua. Karena kalau kau masuk saya senang, saya bergembira. Itu tujuan saya. Tapi kalau kau tidak masuk, udah sampai sekolah apostolik 6, saya akan saya rindu kau masuk. Amin. Saya rindu kau mengalami. Jadi di sini disebut jelas kan, coba. Maka pemerintahan, kekuasaan, kebesaran, kerajaan-kerajaan di bawah semesta langit akan diberikan kepada orang-orang kudus. Umat yang maha tinggi, pemerintahan mereka adalah pemerintahan yang kekal. Dan segala kekuasaan akan mengabdi dan patuh kepada mereka. Daniel melihat ini tentang masa depan. Jadi kau akan menduduki domain-domain yang ada. Haleluya. Ini masanya, ini waktunya. Demi nama Yesus. Jadi warisan kita ini apa? Ya bicara negeri kita. Mengapa negeri kita warisan kita? Karena itu yang diberikan Allah. Kenapa itu menjadi warisan? Karena diberikan Allah. Warisan kita adalah kerajaan karena kerajaan diberikan. Warisan kita adalah negeri karena negeri diberikan. Betapa berkelimpahannya kita sebenarnya. Kita perlu kunci. Orang yang pegang kunci, pegang rumah itu. Orang yang pegang kunci, pegang otoritas. Makanya apa yang tidak akan ada hujan kalau tidak kukatakan. Itu kunci namanya. Bisa paham maksud saya? Katakan Allah memuliakan manusia. Memuliakanmu. Jadi pentingkah hal-hal yang dari roh? Nah, itu. Karena itulah yang dimiliki Daniel. Itulah yang kau miliki. Makanya waktu kita bekerja di marketplace, sebagai apapun di 7 gunung ini, kalau kita bisa mengakses hal-hal yang dari roh ini, kau akan di atas rata-rata. Kau akan di atas rata-rata. Kita nggak usual, nggak biasa lagi berbisnis. Bekerja apapun, not usual. Kita bekerja because of purpose. Karena tujuan. Haleluya. Oke, amin. Udah makan siang? Tapi seperti tidak makan siang. Betul-betul jempol. Rohmu menyala-nyala. Amin, amin. Kasih jempol kanan kiri dulu. Alright. Amin, amin. Ya kan gitu ya. Biasa kalau udah makan siang, udah selamat datang dunia kegelapan. Tapi sekarang kau on. Haleluya. Hebat banget. Banyak orang nanti yang mau merebut dirimu loh. Hebat banget. Biasa itu kalau udah sesi makan siang ya. Ada fase dulu mengingatkan jangan ngantuk ya. Saya nggak melihat kalian ngantuk, luar biasa. Karena hal-hal yang dari roh. Oke. Dahsyat hal-hal yang dari roh. Amin, amin. Alright. Nah, di situ disebutkan, percayakah kalian nubuatan Daniel ini? Saya kasih lagi coba. Di Wahyu diulangi lagi soalnya. Wahyu 5 coba. Ini bukan sesuatu yang ini saudara ya. Tidak berhubungan gitu. Wahyu 5 ayat 10 coba. Wahyu 5 ayat 10. Jadi Daniel dan Wahyu, jadi kalau disebut Wahyu perjanjian lama itu Daniel, kitab Daniel. Ada korelasinya di sini. Kalian tahu patung yang dilihat Nebukadnezar? Itu di Wahyu gambaran 4 binatang. Dan tahu kalian kerajaan yang keempat itu apa? Nah, besok saya jelaskan apa itu. Kita hidup di kerajaan keempat yang dilihat patung oleh Daniel itu. Dan saya akan menjelaskan itu maksudnya apa. 4 binatang di Wahyu. Itu 4 bagian patung yang dilihat Daniel. Emas, dada, pinggang, paha dan kaki. Besok kita akan baca itu. Itu kerajaan itu saudara. Itu kerajaan. Bisa paham maksud saya? Nah, jadi kita akan mulai masuk ke situ lah besok ya. Jadi jangan gak hadir ya.
Wahyu 5 ayat 10. Lihat, dan engkau telah membuat mereka, orang-orang kudus tadi, menjadi suatu kerajaan. Dan menjadi imam-imam. Makanya kita ini imamat yang rajani. Imam yang berpemerintahan. Bisa paham? Katakan, imamat yang rajani adalah imam yang memerintah. Beda dengan orang Israel. Orang Israel itu imam dan raja terpisah itu. Tapi kalau kita tidak, kita imam yang memerintah. Bisa paham? Daud memiliki 3 mantel ini. Dia imam, dia nabi, dia raja. Tapi pada umumnya imam itu adalah kaum Lewi. Bisa paham? Raja beda lagi. Tapi kalau kita imamat yang rajani. Imam dan raja. Haleluya. Lihat, dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita. Dan lihat, dan mereka akan memerintah sebagai raja di sorga, di bumi. Haleluya, haleluya. Engkau bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, dipanggil untuk memberitakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar. Haleluya. Katakan, kalau kau berbisnis, bilang, jangan berbisnis biasa, bisnis yang besar. Kalau kau bekerja, apapun itu, bekerja dengan besar. Harus syukur Allah. Sebesar yang bisa kau buat, sejauh matamu memandang. Haleluya. Karena engkau adalah imamat yang raja. Itu firman Tuhan. Bukan saya kutip-kutip supaya kita bangkit berdiri dan bersorak-sorai. Itu firman Tuhan. Haleluya. Oke, silakan duduk. Hal-hal yang dari roh sangat penting, bukan? Kalian mau tahu hal-hal yang dari roh itu apa? Nah, saya kasih. Hal-hal yang dari roh apa sih, Papa? Firman Tuhan akan saya baca. Yuk, kita lihat dulu. Hal-hal yang dari roh. Sebelum kita baca, kita ke 1 Korintus 14 dulu, ayat 2 tadi. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh, roh kita mengucapkan hal-hal yang rahasia. Apa itu hal yang rahasia? Hal-hal yang dari roh Allah. Kenapa disebut rahasia? Karena dia lebih dari yang kau lihat, lebih dari yang kau dengar, lebih dari di hati, lebih dari apa yang ada di bumi ini. Rahasia dong, nggak bisa kita akses. Itulah hal-hal yang dari roh. Dan itu disebutkan istilahnya di 1 Korintus pasal yang kedua. Mari kita lihat ayat yang ke-9. Inilah dia disebut tadi. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Inilah hal-hal yang dari roh. Inilah yang diterima Daniel tadi itu. Inilah yang diterima Daniel itu. Ini melebihi darah dan daging. Gak bisa diakses. Berbahagialah engkau Petrus, sebab manusia tidak dapat, sebab bukan manusia yang mengatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang, karena manusia nggak bisa mengakses itu. Menurutmu siapakah aku? Menurutmu siapakah aku? Bisa mengerti? Orang lain nggak bisa tahu siapa Yesus. Banyak berkata dia nabi, banyak berkata dia Yeremia, banyak berkata dia Elia. Lalu Yesus berkata, menurutmu siapa aku? Lalu Petrus berkata, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Lalu Yesus berkata, berbahagialah engkau Simon. Sebab bukan manusia. Manusia katakan. Itulah darah dan daging. Gak bisa mengakses itu. Tapi Bapamu yang di sorga yang menyampaikannya. Dan Yesus berkata berbahagia. Karena kalau kita mendapatkan hal-hal yang dari roh, kau hebat. Kau hebat. Itulah disebut Yesus berbahagia. Siapa yang punya MP3 Covenant Wealth 1? Oke, siapa yang punya MP3 Covenant Wealth 2? Oke. Siapa yang tahu, saya pernah berkata begini, tidak mungkin orang yang memiliki hikmat tidak kaya.
Ada kan di situ? Siapa yang saya kasih contoh? Salomo. Salomo berdoa seperti ini. Minta apa yang kau inginkan, kata Tuhan. Dia minta hikmat. Tuhan tambahi apa? Kekayaan. Karena Tuhan tahu, nggak mungkin kau punya hikmat, nggak punya kekayaan. Nggak mungkin. Jadi Salomo ini smart. Bisa paham maksud saya? Nah, kenapa saya singgung itu? Karena salah satu hal-hal yang dari roh itu adalah hikmat yang tersembunyi. Yuk kita lihat dulu. 1 Korintus pasal yang kedua. Apa hal-hal yang dari roh? Ada 3 bagian besar. Ini bisa kita buat poinnya banyak. Tapi saya mau 3 bagian besar aja. Ayat yang ke-6. 1 Korintus 2 ayat yang ke-6. Hal-hal yang dari roh ada 3 bagian besar. 1 Korintus 2 ayat yang ke-6. Sudah? Sungguh pun demikian kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang. Yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini. Dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini. Yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Perhatikan. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia. Itulah hal-hal yang dari roh pertama. Siapa yang bisa mengakses ini? Tersembunyi, rahasia, belum dunia ada, dia sudah ada. Gimana orang bisa... Yes. Ini berbicara kebenaran, berbicara Kristus. Banyak ini sebenarnya. Bisa paham? Tapi mari kita garis bawahi ini dulu. Oke. Next time kita bisa buat poin-poinnya ini sampai 100. Gak apa-apa. Tapi inilah dulu. Oke. Gak apa-apa. Aku mau poin yang lebih banyak, Papa. Oke. Gak ada masalah. Nomor 1, hal-hal yang dari roh itu adalah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia. Yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Makanya tidak heran kenapa Nebukadnezar memuliakan Daniel. Karena hikmat itu yang memuliakannya. Come on. Gak usah, Tuhan muliakan aku. Tuhan promosikan aku. Tuhan naikkan karirku. Gak usah, dapatkan aja hikmat ini. Kau akan naik ke atas. Bisa paham? Ayat 8. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya. Sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Karena salah satu artinya itu hikmat Allah yang tersembunyi Kristus. Oke, kita bisa buat poin-poinnya tapi gak usah. Oke, hikmat Allah yang tersembunyi. Pokoknya catat dulu. Sekarang kita lompat di ayat ke-10. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh roh. Makanya hal-hal yang tadi itu dinyatakan oleh roh. Roh menyatakan kepada kita hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia. Sebelum dunia dijadikan. Makanya Nebukadnezar heran kan. Nah, disitu disebut. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh roh. Sebab roh menyelidiki segala sesuatu. Bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Nomor 2, hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Apa ini misalnya? Rencananya, agendanya, tujuannya. Bisa mengerti jalan-jalannya semua di situ. Oke. Yang kedua adalah hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Apa itu misalnya hal yang tersembunyi dalam diri Allah? Agendanya, tujuannya, jalan-jalannya, rencananya terhadap dirimu. Jalan-jalanku bukan jalan-jalanmu. Jalan-jalannya akan diberitahukannya. Rencanamu bukan rencanaku. Rencananya akan diberitahukannya. Sebab rancangan yang ada padaku tentangmu adalah rancangan damai sejahtera. Itu akan diberitahukannya. Karena itu tersembunyi dalam diri Allah. Come on. Itu hal-hal yang dari roh nomor 2. Pertama, hikmat yang tersembunyi dan rahasia. Yang kedua, hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Oh, ini kita bisa buat lagi poin-poinnya ini. Bisa paham maksud saya? Nah, mari kita lihat yang ketiga. Ayat 11. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat dalam diri manusia selain roh manusia yang ada di dalam dia? Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat dalam diri Allah selain roh Allah.
Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah. Supaya apa? Kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Bisa mengerti? Dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh, kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah. Jadi yang ketiga, hal-hal yang dari roh adalah karunia-karunia Allah. Ini 3 bagian besar hal-hal yang dari roh. 1, hikmat Allah yang tersembunyi dan very good. Yang kedua, very good. Yang ketiga, bagaimana kalau kita berdoa bahasa roh, menyembah dalam roh, dan roh menyampaikan ini padamu. Gak heran kau akan memerintah di domainmu, di keluargamu, di hidupmu. Amazing. Ini mengalir seperti air, mengalir seperti air. Jadi karunia-karunia Allah. Lanjut lagi. Dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah. Karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan dan ia tidak dapat memahaminya. Sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu. Tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Perhatikan, sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Atau pikiran Tuhan. Jadi kalau pertanyaannya seperti ini, perhatikan coba. Siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Kita. Karena kita memiliki pikiran. Bisa mengerti? Loh, kok bengong? Yuk kita mulai lagi. Mana tahu Alkitab kita nggak sama gitu ya. Ayat 16. Ya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia? Dijawab Paulus, tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Berarti kami yang hidup dalam roh, yang menerima hal-hal yang dari roh akan mengetahui pikiran Tuhan. Karena kita memiliki pikiran Kristus. Amin 2 kali. Kalau kau memiliki pikiran Kristus, mana mungkin kau gak sukses? Tidak mungkin itu. It's impossible itu. Haleluya. Sebagai pelayan kau akan berhasil. Sebagai pendeta kau akan berhasil. Sebagai pebisnis kau akan berhasil. Di setiap panggilanmu, engkau akan berhasil. Amin, amin. Nah, lihat di situ. Tulis di bawah, tulis di bawah. Ya. Hal-hal yang dari roh, hal-hal yang dari roh akan membawaku memiliki pikiran Kristus. Tulis di bawah, hal-hal yang dari roh akan membawaku memiliki pikiran Kristus. Oke, lanjut lagi. Memiliki pikiran Kristus adalah tanda kedewasaan rohani. Memiliki pikiran Kristus adalah tanda kedewasaan rohani. Terus lagi di bawah, jadi tujuan akhir dari membangun manusia roh adalah memiliki pikiran Kristus. Oke. Amin. Jadi jangan berpikir bahwa orang membangun manusia roh hanya rohnya saja. Pikirannya. Pikirannya loh. Betul kan? Jadi buat horabakadaba, helebrekadabahandi. Sifatnya nggak berubah. Karena sebagaimana engkau berpikir, begitulah dirimu. Jadi kalau pikiranmu pikiran Kristus yang kau nyatakan, kan? Oke, lihat ya, saya akan baca lagi, saya akan sabar karena saya memiliki roh Kristus. 16 coba, ayat 16 ya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan
Sehingga ia dapat menasihati dia. Tetapi kami, siapa kami ini? Paulus. Karena Paulus tahu hal-hal yang dari roh. Dia menerima hikmat yang tersembunyi. Dia menerima apa yang ada dalam diri Allah. Dia menerima karunia-karunia Allah. Terus mengalir dalam dirinya. Maka akhirnya dia memiliki pikiran Kristus. Jadi membangun manusia batin, roh kita kuat, dewasa. Makanya disebut Yesus seperti ini. Dia bertumbuh makin besar, makin kuat rohnya dan penuh hikmat. Ingat itu. Jadi tidak saja rohnya, tapi sampai kepada pikirannya. Dengar, kalau pikiranmu belum diintervensi Tuhan, sifatmu gak berubah. Karena nama kepribadian itu pikiranmu. Kepribadian bisa berubah, yes. Dengan pikiranmu yang berubah. Makanya gaya kepribadian bisa berubah, yes. Identitas bisa berubah, Mam, identitas kita, identitas Kristus tidak bisa berubah. Oke? Tapi gaya kepribadian bisa berubah. Bisa lebih baik, lebih mulia. Yes. Ubah pikiranmu. Jadi dengarkan, membangun manusia batin adalah membangun pikiran Kristus. Karena kalau pikiran Kristus itu ada dalam dirimu, kau bisa menguasai tubuhmu. Karena makhluk yang hidup di Kejadian 2 yang ke-7 itu jiwa yang hidup. Kata jiwa itu pikiran. Bisa paham maksud saya? Bisa mengikuti. Jadi start awal untuk kita bisa hidup seperti Kristus di muka bumi, bangun manusia batin. Bangun manusia roh. Hal-hal yang dari roh datang terus menerus. Bisa mengerti? Maka itu akan menjadi bahan atau material untuk membawa kita mengalami perubahan pikiran. Perubahan pikiran. Lama-lama dibangun, ditata ulang. Terus menerus menjadi pikiran Kristus. Bisa clear? Dan itulah tanda kita dewasa. Dari mana saya tahu? Ayo firmannya coba. Efesus pasal 4. Efesus pasal 4. Apakah rumit saya menjelaskan? Oh, kalaupun iya nggak apa-apa, saya udah pegang mic loh. Iya pun nggak apa-apa, saya pegang mic. Efesus 4 ayat 23. Sudah ya, lihat. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Di situ disebut, kalau kita lihat di bahasa Indonesianya itu dipisahkan di situ kan, roh dan pikiranmu. Sebenarnya bahasa Inggrisnya enggak. Biar saya baca. Bahasa Inggrisnya enggak begitu, lihat ya. Supaya kamu dibaharui roh dari pikiranmu. Jadi pikiran kita itu roh sebenarnya. Bisa mengerti? Jadi yang dibaharui itu adalah roh dari pikiranmu. Nah, jadi begini, perhatikan Pak, perhatikan saya, biar saya ajari. Semula yang kita bangun manusia roh kita, bukan? Manusia roh kita. Kita bangun, dia menerima hal-hal yang dari roh, firman, pewahyuan, hikmat dan seterusnya. Itu roh kita punya pikiran. Bisa mengerti? Roh kita punya pikiran. Nah, roh kita yang punya pikiran itu diimpart ke dalam pikiranmu. Bisa mengerti? Sehingga pikiran dari rohmu menjadi roh dari pikiranmu. Karena kan sudah mulai juling. Saya sabar, saudara. Saya memiliki roh Kristus. Haleluya. Karena waktu saya jelaskan, roh dari pikiranmu. Oke. Gimana bahasanya ya? Bisa ini penting ya. Jadi saya harus ini penting. Jadi gini, pikiran roh itu jadi roh pikiranmu. Bisa mengerti? Pikiran kita itu kan roh. Nah, itu yang pikiran kita itu roh. Mam, bantu saya, Mam.
roh dari pikiranmu, oke. Dari pikiran kita itu akan menjadi pikiran dari rohmu. Oke. Oke, gini aja lah, gini aja, coba gini. Pikiran, bukan, roh dari pikiranmu itu yang lama. Coba tulis. Roh dari pikiranmu, nah, itu kan produk lama. Menjadi pikiran dari roh. Nah, itu dia. Oke ya. Roh dari pikiranmu itu pikiran lama. Kenapa disebut roh dari pikiran? Karena pikiran kita roh. Oke. Roh dari pikiranmu menjadi pikiran dari roh. Nah, karena roh kita udah dibaharui kan? Nah, itu dia, itu lebih cocok. Yes. Jadi roh dari pikiranmu menjadi pikiran dari roh. Yes. Oke. Roh dari pikiranmu itu yang lama. Menjadi pikiran dari rohmu. Jadi yang kita pikirkan itu pikiran dari roh kita. Itulah pikiran Kristus. Karena rohmu roh Kristus. Nah, pada fase itu disebutlah kita mengenakan manusia baru. Nah, coba lihat ayat 23. Efesus 4 ayat 23. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Oke, udah mengerti di sini kan? Dan mengenakan manusia baru. Jadi kalau pikiran kita tidak berubah menjadi pikiran Kristus, kita nggak mengenakan manusia baru. Gitu dia. Tapi kita harus tahu step awalnya bahwa kita harus membangun manusia roh kita, membangun manusia batin kita, sehingga mudah untuk menerima hal-hal yang dari roh. Jadi batin kita kuat, batin kita perkasa, tapi pikiran kita mengalami terobosan, mengalami pewahyuan, diimpart dari roh, dia berubah di sini menjadi pikiran Kristus karena rohmu roh Kristus. Di saat itulah kita disebut mengenakan manusia baru. Amin. Nah, lanjut lagi. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Itulah yang disimpulkan Paulus di Roma pasal yang ke-8 tadi. Yuk kita mundur dulu. Roma pasal yang ke-8 yang kita baca kemarin, yaitu di ayat 29 Roma 8. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Kita akan sampai di titik itu kalau kita tahu proses tadi. Orang bisa baca ayat itu, saya tahu ayat itu 20 tahun yang lalu. Tapi bagaimana saya bisa seperti Yesus hidup? Seperti gambaran Yesus hidup di muka bumi. Stres saya. Saya coba memperbaiki perbuatan baik, nggak mampu. Saya coba lebih setia lagi, tidak mampu. Saya doa dan puasa sampai bau nafas, nggak bisa juga. Saya pernah puasa gila-gilaan loh. Muslim puasa, saya puasa 40 hari. Men. Dan apa yang terjadi? Saya memang lebih kudus seminggu, 2 minggu balik lagi. Amazing Krina manjua-jua. Setelah puasa 40 hari kayaknya kita yang paling kudus. Wah, gayanya khotbah, memimpin pujian kayak diurapi. Setelah 1 minggu berikutnya balik lagi. Karena tanpa pikiran kita mengalami terobosan, kau tidak akan berubah. Oh mungkin ini kurang setia, dan lain-lain. Tidak, saya frustasi, saya stres. Tadi siang saya berdoa. Boleh saya kasih apa namanya ceritanya? Waktu kalian makan siang saya berdoa, karena saya tidak makan siang. Tuhan bilang begini di Matius pasal 4. Dia bilang begini, John, sekarang musim kesembuhanku tidak saja pada tubuh, tapi pada jiwa. Dengarkan saya, mungkin kita berpikir mujizat kuasa kesembuhan Tuhan di tubuh aja, yang lumpuh, yang ini. Tapi di jiwa pernahkah kita berpikir bagaimana orang gila? Itu kan di jiwa. Apakah mungkin ketika kita doakan dia langsung waras?
Tuhan berkata mungkin. Karena bagi roh tidak ada yang mustahil. Itu yang saya dapat. Bersiaplah saudara. Dan boleh saya lebih lucu sedikit? Ada karakter-karakter orang yang susah diubahkan kan? Kadang-kadang sifatnya tidak biasa dan lazim. Itu termasuk juga ada sakit jiwanya ini. Makanya ini tidak udah dikasih kebenaran, dikasih firman, nggak berubah-berubah kan? Nah, ini perlu disembuhkan jiwanya. Kuasa roh Allah bisa memulihkan, bisa menyembuhkan. Apakah kalian siap? Kita generasi baru. Roh Allah akan mencurahkan kuasanya, pengurapannya padamu. Oh, dengarkan saya. Apa yang tidak mungkin bagi roh Allah? Kadang-kadang ada karakter-karakter orang jelek sekali. Udah dipukul, dibanting, ditendang, gak berubah juga. Udah dimasukkan ke barak, ke biara, gak berubah juga. Ingat, itu jiwanya sakit itu. Kenapa gak kita doakan? Kenapa kesembuhan Tuhan hanya kita percaya di area tubuh? Jiwa juga. Itu yang saya dengar dari Tuhan. Bersiaplah. Jadi dengarkan, sifat dan karakter orang itu bisa berubah by the power of God. Bersiaplah saudara. Ini musim tuayan. Memang ada pedang, ada perang, ada penyakit sampar, COVID, ada kelaparan, minyak goreng naik. Tapi ingat, kita berbeda. Kau berbeda. Katakan sekali lagi, ini musim tuayan. Pencurahan roh akan luar biasa. Kuasa dan pengurapan dan kesembuhan akan masuk lebih dalam, lebih jauh, sampai ke area jiwa, ke pikiran, ke memori, ke sifat, ke karakter, demi nama Yesus. Haleluya. Kadang kita berpikir kesembuhan hanya di tubuh kan? Jiwa juga. Tadi waktu Tuhan kasih Matius pasal 4 itu, kalau nanti kalian baca bahwa Yesus berjalan berkeliling kan? Ya kan? Kan tadi saya sudah bilang, boleh saya ceritakan, saya bilang. Yesus berjalan berkeliling, dia menyembuhkan segala penyakit. Di situ disebut ada yang tidak waras. Sembuh. Dan Yesus memberikan itu sebagai contoh bagi kita. Bahwa kita juga diberi kuasa dan pengurapan yang sama. Makanya dia berkata, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Sebab segala kuasa yang ada padaku kuberikan. Kalian harus terbuka pada dimensi ini. Jadi ketika kita melihat orang yang tidak waras, ada gangguan jiwa, jangan berpikir, ini kuasa Tuhan hanya di bagian tubuh aja kesembuhannya. Jangan. Mulai percaya bahwa ada anugerah dari Roh Kudus di musim kita untuk kuasa kesembuhan model begini. Yang percaya katakan amin. Akan ada kekaguman bagi Yesus yang lebih lagi. Karena sedemikian manusia diberi kuasa. Ingat itu saudara. Bersiaplah saya berkata padamu. Ini musim tuayan. Rabakadabah. Mari berdua dalam roh 1 menit. Lenda bakadabah handede de bedala bakadabah. Wo renda basobo maleka bahaya. Bimeke bedebe rabakadabah hando. Leboro mando sabahaya. Lere lebere la bakadabah handede de be. Okoboro lo bonto makabahaya. Beke masoto ha rebere bande. Rabako da bale krabana baraba. Rende bede bede breke ha 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 ha. Sobo rabande beke badaba. Le kabahande de bede laba. Le kabahande de be. Mombe leba usobo olobo robonto. Iblek rende mandoro lobo rabahai. Whoa, in Jesus name. Lebede bakada bahande de bede laba. Robo ko bahale breke. Ilebe lemonda bahale kraba. Mariana anakku. Biarkan kuasa Tuhan datang padamu lebih takarannya.
Biarkan pengurapan Tuhan datang padamu lebih takarannya. Sebab engkau dipanggil, namamu dipanggil, namamu dipilih. Oh, rasoboda bandere, mari anak-anakku, mari beriman, datang berlari dan berkata kepada Yesus, ini aku Tuhan, ini aku Tuhan. Ide beda bakada bare de beda bahai. Oh, namamu dipanggil, namamu dipanggil. Lakukan hal-hal yang besar di masamu, lakukan hal-hal yang besar di musimmu. Oh, haha, sebeko bola rekadaba, robo rende bedele bereke. Ianto maka bahaya, ianto maka da bahaya. Lebonda baka da bahale bereke da bande lebe. Oh, ini saatnya, ini waktunya membuat perbedaan, perbedaan. Sobora berbeda. Hosok bahale brenda bahaya. Haleluya. Haleluya. Are you ready? Yes. Oh, haleluya. Buat anugerah, buat kasih karunia, buat pengurapan yang kau sediakan di musim kami, ya Tuhan. Biarlah itu melimpah bagi kami. Sebab kami adalah utusan-utusan Kristus. Kami duta-duta kerajaan. Haleluya. Kami siap Tuhan. Oh, tangan kami siap, kaki kami siap, hidup kami siap, keluarga kami siap, anak-anak kami siap. Oh, haleluya. Jesus. Oh, rabakada bahandedebe. Terpujilah namamu, terpujilah namamu Tuhan. Dalam nama Yesus, sama-sama kita berkata, amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Jadi, dahsyat sekali, amin. Hal-hal yang dari roh disediakan Allah bagi kita untuk memuliakan kita. Karena semua yang disediakan Allah itu ada di alam roh. Karena itu tidak bisa dilihat dengan mata, tidak bisa didengar dengan telinga. Makanya kita harus hidup dalam roh untuk mengaksesnya. Ketika kita mengaksesnya, membangun manusia roh kita, maka apa yang ada di dalam roh kita, pikiran itu akan diimpart kepada pikiranmu. Sehingga kita memiliki pikiran Kristus. Saat itulah kita mengenakan yang disebut manusia baru. Yaitu apa? Segambar dan serupa dengan Yesus. Dahsyat sekali bukan? Silakan duduk. Haleluya. Amin, amin, amin. Sudahkah kita mengerti bagaimana membangun manusia roh? Oke. Bagaimana aku praktis sehari-hari Papa supaya ini bisa lakukan, belajar aku tiap hari dan terus belajar tiap hari. Ada beberapa poin yang harus kau buat. Coba, ini praktis sehari-hari. Nomor 1, pastikan firman terus-menerus mengisi pikiran dan hatimu. Pastikan firman terus-menerus mengisi pikiran dan hatimu. Pastikan firman terus-menerus mengisi pikiran dan hatimu. Jadi ini praktis sehari-hari loh. Bisa mengerti? Maka semua itu akan mulai kau alami. Nah, sering sekali kita tidak hidup di nomor 1 ini. Nah, mulai hari ini jangan. Oke? Nah, jadi setiap pagi di saat teduh, mau berangkat kerja bawa MP3, di saat rest kerja yuk doa sebentar. Karena bayangkan Daniel itu 3 kali berdoa. Jadi bukan berarti kita berdoa menjadi kurang produktif. No. Yes. Kita harus bisa memanfaatkan waktu-waktu senggang untuk mengupgrade roh kita. Daniel tidak punya kesalahan kecuali ibadahnya. Tapi Daniel tidak kompromi dengan ibadahnya. Tuhan promosikan dia. Bisa mengerti maksud saya? Nah, jadi mungkin ada waktu rest, dengar MP3-nya. Kasihi Tuhanmu, hormati Tuhanmu, percaya Tuhanmu, bahwa dia menyertaimu. Bisa mengerti? Saya sampai di fase ini, tolong ini dimengerti bukan menjadi sebuah arogansi hidup. Tapi saya sudah sampai di fase ini, kemanapun saya pergi, saya melihat Tuhan bersama saya. Mata saya aja melihat yang gak benar, saya sudah takut.
Karena saya tahu dia di samping saya. Bagaimana kita bisa sampai di dimensi itu? Itu dibangun hari demi. Karena takut akan Tuhan adalah menjauhi kejahatan. Takut akan Tuhan, kau sadar dia di sini. Bagaimana kalau polisi ada di sampingmu, kau mencuri kan enggak? Kan tidak. Bawa senjata lagi AK-47. Nggak mungkin. Bisa paham maksud saya? Nah, jadi apa tadi sebelum itu? Ya, jadi firman itu harus terus menerus kau isi. Pagi devotion, ayo devotion. Utamakan Tuhan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, pikiranmu, kekuatanmu. Buktikan dong, hormati dia. 1/10, kata 1/10. Itu adalah materai dari semuanya. Jadi kalau kita memberi 1/10 kepada Tuhan, harta kita dijagai. Karena itu tanda bahwa hartaku milikmu Tuhan. Yang mana mau Tuhan diambil binatang pelahap. Bisa mengerti? Nah, waktu juga begitu. Begitu kau bangun tidur, sebelum memulai aktivitas, waktu itu kau berikan ke Tuhan, itu 1/10 dari waktumu. Makanya waktumu mulai dijaga Tuhan, jadi tidak ada waktu-waktu yang jahat. Karena kalau kau tidak pergunakan waktu itu jadi jahat. Makanya Daud jatuh ketika dia tidak berperang. Kau bisa mengerti maksud saya? Makanya kalau kita tidak utamakan Tuhan melalui waktu kita, waktumu itu bisa jadi jahat. Bisa mengerti? Jadi bukan hanya uang kau kasih, waktu juga. Kasih Tuhanmu, hormati Tuhanmu. Ayo devotion, ayo sembah dia. Gak apa-apa dengar lagu rohani, dengar lagi kaset-kaset saya, ya kan? Haleluya, kaset lagu rohani saya, kan? Ada kaset rohani saya kan? Di MP3 kan saya nyanyi. Nah, tahu kalian apa kalau kita mengutamakan, lihat begini. Mendekatlah kepadaku kata Tuhan, aku akan. Kalau kau mengutamakan Tuhan, dia mengutamakan. Kalau kau mengasihi Tuhan, dia mengasihi. Kalau kau menghormati Tuhan, dia menghormati. Caranya bagaimana? Yuk utamakan dia dulu. Bangun pagi, doa. Dengarkan firman, dengarkan MP3, sembah Tuhan dan seterusnya. Waktu kita bekerja ada waktu senggang, Tuhan aku tahu fisikku lemah. Tapi aku tahu Tuhan, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, hatiku Tuhan bagimu. Berdoa lagi, dengar lagi kasih. Apa kau gak dikasihi Tuhan? Come on. Nah itu yang disebut tiap-tiap hari kita mengisi hidup kita dengan firman. Mengapa? Karena gak bisa membangun roh tanpa materialnya. Ada orang minim kali firman, tapi selalu dapat penglihatan. Saya berkata padamu itu bahaya. Karena kau bisa melihat offside. Dan apalagi itu kalau kau minta artinya kepada orang lain. Dan kau jadikan iman itu bisa menjadi bukan profetik, tapi menjadi kayak seperti nubuatan dari setan. Kau bisa alami loh. Tapi bukan dari Tuhan. Hati-hati saudara. Makanya jangan biarkan orang bernubuat untukmu kalau bukan bapakmu. Ingat ya. Karena kalau itu jadi keyakinan, setan akan memenuhinya. Bukan Tuhan, setan memenuhinya. Hati-hati. Paham maksud saya? Bisa mengikuti. Nah, jadi kita harus mengerti di sini. Amin. Jadi isilah hidupmu dengan firman. Tiap-tiap hari. Ayo rajin. Itu tandanya kita betul-betul beriman. Manajemen waktumu dengan baik. Orang strategik itu bisa memanajemen waktu loh. Bisa memanajemen waktu. Kapan dia mulai, kapan dia mengakhiri, kapan dia mengisinya. Haleluya. Amin. Jadi memastikan firman terus-menerus mengisi pikiran dan hati kita. Bisakah di sini kita menemukan orang-orang seperti ini? Nomor 2. Mengembangkan disiplin yang baik berdoa dalam bahasa roh. Nah, ini pun harus rutin. 5 menit ya 5 menit, 10 menit ya 10 menit. Tapi disiplin. Mengembangkan disiplin yang baik berdoa dalam bahasa roh. Haleluya. Siapa di sini yang rutin tiap hari berdoa bahasa roh 5 menit aja? Rutin tiap menit. Very good. 5 menit, 10 menit, 15 menit. Nggak apa-apa. Ini bukan, aduh aku nggak bisa seperti papa. Papa bilang sekian tadi. Aku nggak seperti dia. Bisa setengah jam dan seterusnya. Nggak. Disiplin aja. Terus, rutin terus. Jadi waktu firman mengisi pikiranmu,
dan engkau mulai berdoa dalam bahasa roh, engkau ada di zona itu sekarang. Ada di zona itu. Gak heran seketika dia datang, dia menyatakan hal-hal yang dari roh. Karena kita gak bisa memaksa Tuhan menyatakannya itu sekarang. Itu keputusan Tuhan kapan. Yang penting kita siap saat dia datang. Bisa mengerti maksud saya? Jadi pastikan dong bahwa firman itu terus menerus mengisi pikiran hatimu. Yang kedua, disiplin ya, berdoa dalam bahasa roh. Yang ketiga, deklarasikan firman yang kau terima dari roh. Deklarasikan firman yang kau terima dari roh. Deklarasikan firman yang kau terima dari roh. Mengapa disebut dari roh tadi? Karena waktu kau mengisi pikiranmu dengan firman, lalu berdoa di dalam roh, itu artinya roh itu sudah bekerja dalam dirimu, mengambil firman itu menjadi kebenaran tadi. Menjadi pewahyuan. Nah waktu itu engkau terima, deklarasikan. Makanya sering sekali kita nanti akan berdoa dengan deklarasi. Deklarasikan anak-anakmu menjadi lebih baik. Deklarasikan, nubuatkan anak-anakmu menjadi sukses, menjadi besar, menjadi sehat. Amin. Ketika kita pergi bekerja, kita lihat domain kita, deklarasikan, nubuatkan domain ini akan kuambil alih. Domain ini akan menjadi milik Tuhan. Begitu. Paham maksud saya? Lihat, Abraham itu bapak yang mulia. Abraham bapak banyak bangsa. Dia berganti nama Abraham padahal anaknya belum ada. Apa kata orang? Apakah Abraham sudah miring ya? Namanya Abraham, anaknya nggak ada. Karena Abraham artinya bapak banyak. Tapi dia membuat orang-orang memanggil dia Abraham, 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 Ishak lahir. Abraham itu datang dari siapa? Allah. Dan dia deklarasikan, istrinya deklarasikan, orang-orang yang di rumahnya mendeklarasikan, Ishak lahir. Itu caranya. Jadi apa yang datang dari Tuhan, apa yang datang dari Allah padamu, deklarasikan. Dia akan lahir. Haleluya. Amin. Coba pembantu di rumahnya Abraham, anaknya nggak ada. Bapak banyak bangsa, nggak ada anaknya. Tapi dia deklarasi terus. Karena itu datang dari Tuhan, itu datang dari Allah. Ishak lahir. Haleluya. Hidup di situ. Hidup di situ. Amin. Jadi bisa mengerti maksud saya di sini? Nah, jadi deklarasikan yang kau terima dari roh. Haleluya. Dan yang terakhir, apa yang kau deklarasikan akan diterima hatimu dan pikiranmu. Dan itulah yang menjadi gaya hidupmu. Jadi iman dan gaya hidup. Apa yang kau deklarasikan akan diterima hati dan pikiranmu. Dan itulah yang akan menjadi iman dan gaya hidup. Begitulah kita membangun praktisnya. Hebat bukan? Saya ulangin ya. Apa tadi? Apa yang kau deklarasikan akan diterima hati dan pikiranmu. Dan itu yang akan menjadi iman dan gaya hidupmu. Itulah manusia baru tadi. Begitulah kita praktisnya. Jadi dengarkan Papa. Saya sudah memberikan kepadamu bagaimana caranya menjadi orang hebat. Menjadi berdampak. Menjadi seperti Kristus. Dan nasihat Papa, hidupilah anak-anakku. Gak mungkin kita gak bekerja, memberi diri melatih. Gak mungkin orang sukses hanya duduk. Gak mungkin orang kaya hanya duduk. Gak mungkin kau menjadi hebat hanya duduk. Tidak mungkin. Ayo mulai melatih diri. Karena kau melihat dirimu penting. Masa depanmu besar. Amin. Taklukkan dagingmu, taklukkan pikiranmu. Bisa mengerti? Bertindak dengan iman yang kau dengar hari ini. Supaya setiap hari kau berubah. Setiap hari kau berubah. Ada amin? Sehingga istrimu akan menciummu setiap hari. Karena kau melihat suamimu lebih mulia, lebih mulia, lebih mulia. Rala bakada bahan tidak lebih. Istri juga begitu. Suamimu akan menciummu setiap hari.
Karena kau makin mulia. Yang berkeluarga katakan amin. Kan betul kan? Manusia batinmu dibaharui dari sehari ke sehari. Berarti hari lepas hari, bukan instan. Lihat, tangan orang rajin memegang kekuasaan. Itu kata Amsal. Ingat itu. Kemalasan mendatang kerja paksa. Jadi kalau kita rajin membangun diri, kau sedang menyiapkan dirimu untuk jadi pemimpin. Untuk jadi hebat. Ingat itu. Pilihanmu menentukan bagaimana kau ke depan. Semakin baik pilihanmu, semakin baik masa depanmu. Kalau pilihanmu kurang baik hari ini, kurang baik masa depanmu. Bisa mengerti? Masa depan itu dibuat dari sekarang. Jadi siapa yang menentukannya? Dirimu. Buat pilihan yang baik. Lebih baiklah masa depan. Bisa paham? Karena masa depan itu seperti tuaian. Sekarang adalah menabur benih. Jadi kalau kita ingin tuaian kita banyak, ada tabur benihnya. Sederhana prinsipnya. Makanya saya di sini Mam saksinya, saya bukan ngomong kayak toa, saya hidupin loh, saya hidupin. Bisa paham maksud saya? Dan saya tahu bagaimana ketika itu saya alami. Dan anak-anak saya harus mengalaminya. Kau harus menghidupi. Saya menasehatimu karena saya mengasihimu. Saya mendoakanmu, saya bersyafaat. Jadi kalau saya mendengar engkau mengalami A, B, C, D, kau pikir saya tidak susah? Saya berdoa, saya bersyafaat. Karena hubungan kita adalah dalam roh. Kau nggak tahu apa yang saya lakukan. Tapi waktu kau menang, kau berhasil, kau mengalahkan musuhmu, saya bergembira. Jadi dengarkan, apa yang bisa Papa berikan? Saya memberi roti dan anggur. Saya memberikan roh dan firman. Hidupilah. Hidupilah. Kau akan mendapatkan manfaatnya. Hubungan kita bapak anak. Seorang bapak hanya satu. Bagaimana anaknya berhasil. Bisa paham maksud saya? Itu kebahagiaan saya. Karena saya bukan pendeta bagimu, saya bapak bagimu. Jadi roti dan anggur yang saya berikan itu bukan tanpa bayaran dan harga yang saya bayar. Karena kau juga membayar harga. Bisa mengerti maksud saya? Hidupilah. Medan menunggu kita. Jakarta menunggu kita. Ambon menunggu kita. Samosir menunggu kita. Kota-kota lain. Aceh Haleluya, ada orang Aceh. Beri tepuk tangan 2 orang Aceh dulu. Kabanjaya dah, Kabanjaya. Mana Kabanjaya? Oh, very good. Luar biasa, beri tepuk tangan. Amin. Ingat, Indonesia yang baru. Bukan Indonesia lebih baik. Indonesia baru. Turun dari sorga. Ingat, Tuhan memberikan kita template. Itulah sekolah apostolik. Makanya sekolah apostolik ini sekolah mengambil alih. Mentrainingmu. Jadi bulan 12 kita ada lagi sekolah apostolik 7 ini sampai 12. 12 angka pemerintahan. Ingat saudara, kita sedang membangun Indonesia yang baru. Amin. Katakan katakan kanan kiri. Oh, jangan kena ya, jangan kena. Bilang begini, hidupi. Masuk ke dimensinya bilang. Amin. Gereja memerlukan Bapak, saudara. Memerlukan Bapak. Amin. Dan ini penting bagi kita. Oke. Jadi sudah dulu nasihatnya, nanti jadi gak selera makan kita. Apa yang pertama? Praktisnya, pastikan firman Tuhan terus menerus mengisi pikiran dan hatimu. Yang kedua, mengembangkan disiplin yang baik, berdoa dalam bahasa roh. Gak harus setengah jam, ayo 5 menit terus. Besok 5 menit lagi, besok 5 menit lagi. Sampai mulai 10 menit dan seterusnya. Karena itu doamu kepada Allah langsung. Setan aja gak ngerti.
Malaikat nggak ngerti. Kita pun nggak ngerti. Tapi Allahmu mengerti. Makanya ada lagu kan, Allah mengerti. Allah persoalan. Apa nomor 3? Oke, apa nomor 4? Yes, amin, amin, amin. Orang yang kuat rohnya mampu mempersembahkan tubuhnya sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepadanya. Tulis nomor 1. Mereka yang kuat rohnya, nomor 1, mampu mempersembahkan tubuhnya sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepadanya. Kita menguasai tubuh kita. Kita menaklukkannya. Mampu mempersembahkan tubuhnya sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepadanya. Itu akan terjadi pada orang yang kuat rohnya. Bisa mengerti? Sekarang saya mau bertanya sama kalian. Siapa di sini yang mau umurnya 90 tahun masih sehat? Betul kan? Boleh saya tanya lagi. Siapa yang mau umurnya di sini 100 tahun dan masih sehat? Siapa yang menentukan itu? Iya, tentukanlah. Kau pasti tahu makanan apa yang kau makan. Kan sederhana bukan? Makanan apa yang kau makan? Karena sederhana saja. Nah, dengarkan saya. Kalau kita menguasai tubuh kita, kita bisa memerintahkannya? Tidak. Kita bisa mengaturnya? Tidak. Dan kita bisa mempolanya, ini yang boleh, ini yang nggak boleh. Kau yang menentukan umurmu 100 tahun atau 120 tahun. Kenapa kita nggak bisa menentukan itu selama ini? Tubuhmu menguasaimu. Bukan kita yang menguasai tubuh kita. Lihat Daniel, dia hanya makan sayur-sayuran tapi lebih sehat. Saya dulu, ya memang begitu saudara ya. Katakan kanan kiri, kau yang menentukan usiamu. Hidup dengan pola yang baik, kau akan lebih sehat. Bisa mengerti kan? Nggak terlalu rumit kan? Oh Tuhan, beri aku umur yang panjang, tapi dimakani saksang terus. Pagi saksang, sore saksang, siang apa nggak kedagingan? Terlalu banyak makan daging. Sorry ya, saya bapak, oke? Oke. Ini papa ini. Ini papa ini. Enggak. Kita yang menentukan kita panjang umur atau. Kadang-kadang kita orang karismatik dulu kan selalu berdoa, berpuasa, Tuhan beri aku umur panjang. Tapi tetap makanannya salah. Kau akan sakit. Sederhana aja. Bisa paham maksud saya di sini. Nah jadi. Kalau kita bisa mempersembahkan tubuh kita, kita bisa menentukan seberapa jauh kita berjalan, seberapa sehat kita, seberapa bugar. Saya begini ya, ini harus saya sharekan dengan kalian. Saya mengalami begini, deposit Tuhan dalam hati saya itu banyak. Karena saya berjam-jam di hadirat Tuhan, karena itu aja pekerjaan saya. Karena saya nggak punya pekerjaan lain. Tapi terkadang saya kadang-kadang mengalami situasi di mana level air rohani dalam hati saya nggak seperti kemarin. Itu yang saya jelaskan tadi pagi. Saya baru menemukan jawabannya. Tubuhmu kurang sehat. Kalau tubuhmu sehat, kau selalu on fire anakku, kata Tuhan. Itu sebab saya mulai pola makanan saya. Saya pola segala sesuatu. Saya makin sehat, makin bugar, makin cerah, makin ralabakada bahande, murolobo rabahande. Ralabakada bahande. Kau pun bisa begitu. Katakan mampu mempersembahkan tubuh. Nomor 2. Mampu untuk tidak menjadi seperti dunia ini. Bayangin itu coba. Mampu untuk tidak menjadi seperti dunia ini. Haleluya. Ini kekuatan namanya ini. Gak terbawa arus. Gak ikut-ikutan. Gak diwarnai dunia.
Bukan berarti karena kita di gereja terus, kita nggak memelihara rambut kita supaya bagus. Bukan begitu. Nggak memakai baju yang bagus, nggak begitu. Gereja itu bukan primitif dan jadul. Gereja itu high class. Dia punya budaya kerajaan. Bisa mengerti maksud saya? Jadi bukan berarti tidak seperti dunia ini jadi primitif. Nggak mengenal teknologi. Nggak kreatif. Bukan begitu. Makanya saya bilang kemarin, apakah penyembah Mamon? Oke, sebentar saya ingat. Karena kita berpikir begini. Apakah orang yang tidak menyembah Mamon tidak bisa kaya? Bisa kaya. Apakah semua penyembah Mamon kaya? Tidak. Maksudnya adalah begini, siapa bilang kalau kita tidak seperti dunia ini, kita tidak bisa lebih maju? Kreativitasnya, pengetahuannya, gaya hidupnya. Karena kita memiliki budaya kerajaan. Jadi bukan berarti kalau kita tidak seperti dunia ini, kita kere. Ini tipu daya namanya ini. Makanya anak-anak muda jadi merasa diserang di sini gambar dirinya ketika dia mulai bergaul dengan teman-temannya, mereka milenial, mereka punya ini, punya itu, kita merasa primitif. Bukan. Anak-anak muda harus bisa menampilkan budaya kerajaan sorga. Bisa mengerti? Sehingga mereka terbuka matanya bahwa budaya kerajaan sorga itu lebih baik, lebih indah, lebih mulia. Akan tiba saatnya itu. Saya percaya, saya berdoa akan tiba saatnya itu. Jadi kayak kita di sini, gereja itu bukan primitif, bukan jadul ketika dia terpisah dari dunia. Tidak, saudara. Kita bisa lebih maju, menjadi model, menjadi teladan, dan seterusnya. Amin. Nomor 3. Orang yang kuat rohnya, nomor 3, mampu menghadapi segala perkara. Mampu menghadapi segala perkara. Saya sudah bagikan ini berkali-kali, mengucapkannya. Apa itu tadi? Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Filipi 4:13. Bukankah begitu? Jadi orang yang kuat rohnya mampu menghadapi segala perkara. Aku mau kuatlah rohku Papa. Ya, mulailah seperti yang tadi. Mulai. 4. Mereka yang kuat rohnya 4. Mampu mengenakan semua perlengkapan senjata Allah. Coba kalau orang lemah, mampu bawa rangsel? Mampu membawa senjata AK-47 plus rangsel lagi? Nah, kan? Tapi kalau fisiknya kuat, AK-47 oke, rangsel oke, sepatu bot oke, lari lagi. Oh, haleluya. Jadi jangan berpikir orang yang membawa perlengkapan senjata Allah itu harus kuat loh. Coba lihat. Efesus 4. Nggak bisa lemah, saudara. Karena itu perlengkapan senjata Allah. Efesus 6 coba. Ini kadang kita khotbahin seperti itu, tapi nggak kuat rohnya. Makanya senjata Allahnya belepotan, saudara. Rangselnya jadi ke depan, senjatanya jadi ke belakang, topinya terbalik. Efesus 6. Coba lihat Efesus 6 ayat yang ke-10. Coba ya. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan. Nah, setelah itu baru diucapkan oleh Paulus semua perlengkapan itu. Karena Paulus tahu kita harus kuat lebih dulu supaya bisa memakai semua perlengkapan senjata Allah ini. Boleh kita analogikan kayak tentara yang mau berperang. Kalau dia lemah, dia sakit, mana mungkin bawa rangsel? Bawa baggage yang begitu besar, nggak mungkin dong. Bawa senjata lagi AK-47. Bawa topi lagi yang berat, sepatu bot. Dia bisa jatuh dia bawanya itu. Tapi kalau kau kuat, kau bisa membawa perlengkapan senjata untuk berperang dan untuk menang. Amin. Nomor 5. Mereka yang kuat rohnya mampu melaksanakan firman Allah. Pelaksana firman Allah yang kuat, kata kitab Joel. Bisa mengerti? Mampu melaksanakan firman Allah. Pelaksana firman Allah yang kuat, kitab Joel, nanti bisa kalian lihat. Itu nomor 5. Nomor 6, mampu berperang dan mengalahkan musuh. Mampu berperang dan mengalahkan musuh.
Itu nomor 6. Nomor 7, mampu membedakan yang baik dari yang jahat karena memiliki panca indera yang terlatih. Apa ya, nanti saya ulangi, catat aja dulu. Nomor 7, mampu membedakan yang baik dari yang jahat karena memiliki panca indera yang terlatih. Oke, mari kita lihat dulu nomor 1. Mereka yang kuat rohnya, nomor 1, mampu mempersembahkan tubuhnya sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepadanya. Kau mengatur tubuhmu, keinginannya, kau mengatur tubuhmu, menaklukkannya, sehingga kau bisa membuat tubuhmu lebih sehat, lebih kuat, dan seterusnya. Oke? Nomor 2, mampu untuk tidak menjadi seperti dunia ini. Kau berbeda, distinctive, distinction. Apa itu? Distinctive, distinguish. Distinctive, distinguish. Oke. Istimewa dan berbeda. Jadi mampu untuk tidak menjadi seperti dunia ini. Nomor 3, mampu menghadapi segala perkara. Nomor 4, mampu mengenakan semua perlengkapan senjata Allah. Nomor 5, mampu melaksanakan firman Allah. Nomor 6, mampu berperang untuk mengalahkan musuh. Nomor 7, mampu membedakan yang baik dari yang jahat karena memiliki panca indera yang terlatih. Nomor 8 terakhir, mampu bergerak dalam dimensi profetik. Mampu bergerak dalam dimensi profetik. Apa itu dimensi profetik? Kita ada sesinya. Saya nggak mau jelaskan sekarang karena itu sesi berikutnya kita akan memberi judul dimensi profetik. Jangan bingung dulu apalagi, nanti saya akan jelaskan. Mudah itu kau mengerti karena kau dipenuhi roh pengertian. Dulu bagi kita hidup dalam roh ini seperti apa begitu. Tapi sekarang musimnya spirit expression. Katakan spirit expression. Spirit expression. Kau akan mulai bagaimana firman yang ada roh menjadi daging kita tahu. Jadi itu akan mudah. Amin. Perlahan-lahan terus belajar supaya ini menjadi live dalam dirimu. Tuhan kita baik, saudara. Haleluya. Jadi hal-hal yang dari roh itu adalah luar biasa. Adalah luar biasa. Dia membangun manusia batinmu lebih kuat sampai engkau memiliki pikiran Kristus. Dan saya ingin memberkatimu hari ini. Mari bangkit berdiri. Bapakku berdoa untuk semua kami yang hadir di sini. Tuhan, kami tahu ini adalah pesan-pesan-Mu di akhir zaman ini. Supaya kami, gerejamu, dapat hidup dalam roh. Membangun manusia roh. Bergerak di alam roh. Supaya gerejamu bisa mengakses hal-hal yang dari roh. Sebab apa hal-hal yang dari roh inilah yang dibutuhkan bangsa-bangsa. Dibutuhkan Firaun, dibutuhkan Nebukadnezar, dibutuhkan para pemimpin di luar sana. Itulah sebabnya gerejamu ditentukan untuk menjadi terang dunia, menjadi garam dunia. Bawalah kami ya Allah untuk masuk pada dimensi ini. Bawalah kami ya Allah untuk bisa menjadi gaya hidup ada di dalam roh. Tolong kami ya Tuhan. Tolong kami ya Allah Bapa untuk bisa bergerak, untuk bisa hidup dalam dimensi ini. Karena bukan kekuatan kami, tapi kasih karunia yang bekerja dalam hidup kami. Angkatlah tanganmu anak-anakku. Demi nama Yesus Kristus, sebagai pelayan Tuhan dan hambanya di depan ini, aku memberkati. Supaya engkau dapat sanggup hidup dalam dimensi roh. Hidup dalam roh. Hidup dipimpin roh, menerima hal-hal yang dari roh, mengalami terobosan dalam pikiran, dan memiliki pikiran Kristus. Biarlah hidupmu menjadi berkat bagi banyak orang, bagi keluargamu, bagi teman-teman. Apapun bidang kerjamu di marketplace, baik itu sebagai pelayan, pemimpin, pendeta, sebagai pebisnis, apapun, biarlah engkau berhasil, biarlah engkau berbuah 100 kali, 60, 30 kali bagi kemuliaan Allah Bapa kita. Haleluya. Haleluya. Mari semua berdoa dalam roh. Oh,
akses sebentar. Ayo akses sebentar. Dorong dirimu. Push sebentar, push sebentar. Ingat kalau ada vocabulary baru, kau sedang memasuki dimensi baru. Sampai keluar vocabulary baru. Ayo sebentar, ayo sebentar. Allah mengundang kita. Dia mengundang kita masuk ke dimensi yang lebih tinggi, masuk ke dimensi yang lebih mulia. Ayo, ayo, kami tidak menunggu besok. Kami mau sekarang, Tuhan. Kami mau sekarang, Tuhan. Kami tidak mau menunggu besok. Bahkan kami tidak mau menunggu sesi berikutnya. Kami mau sekarang, Tuhan. Dimensi baru. Dimensi baru. Dimensi baru. Sebab kami harus memasuki dimensi itu. Supaya kau dimuliakan. Supaya kau ditinggikan. Supaya namamu diangkat tinggi. Glorify your name, O Lord. This time to arise. Ini waktunya naik. Dengarkan di rohmu. Ini waktunya naik. Ini waktunya naik. Jangan tunggu sesi berikutnya. Ini waktunya naik. Mari push sekali lagi, push sekali lagi. Rabakada-bakada-bakada-mai. Rebele-rebele-rebele yang dorong-dorong. Syakarian dorong-dorong dari biantara-rabai. Yere-rebele-rebele-rebele-rebele-rebele-rebele. Robo-bobo-bo, shemeke, yanto, mandere-rebe. Rika manandere-rebele-rebele yang dorong-dorong-rabai. Yere-rebele-rabayande. Kiana shandera-baye. Loro papayandere-rebele namasho. Kiana namashandere yandora-rabaye. Oh, kiana nashiano-romo-shiakara-yande. Romanariara masherebe, robokona marara banderebe. Saudara tahu, ini waktunya kita bangkit. Bangkit dalam roh. Allah membutuhkan engkau dan aku bangkit. Dengarlah urgency in the spirit. Dengarlah urgency di alam roh. Allah ingin kita bangkit. Mengambil posisi kita. Allah Bapa ingin kita bangkit. Supaya dia bisa mengumumkan, inilah anak yang kukasihi. Kepadanya lah jiwaku berkenan. Yesus mengalami itu karena dia penuh beroperasi dalam alam roh. Dan Allah menantikan itu. Bapa kita menantikan itu. Mengumumkan engkau dan aku, inilah anak yang kukasihi. Kepadanya lah aku berkenan. Beri kemuliaan kepadanya. Oh, haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapak buat kekuatan. Terima kasih buat kekuatan. Kami menerima kekuatan. Kami merasakan kekuatan. Kami mengalami kekuatan. Kami menyimpan kekuatan. Kami menahan kekuatan. Ada dalam diri kami sekarang. Dan pada waktu yang tepat, kami akan melepaskan itu. Bagi kemuliaan namamu. Bagi hormat bagi namamu. Bagi kemuliaan namamu Bapa. We love you, we honor you. Dear Father. Bapa yang kami kasihi. Yang kami layani dengan segenap kekuatan kami.
Kami mengasihi-Mu Tuhan. Bukan hanya mengasihi-Mu, tapi mengasihi rencana-Mu. Bukan hanya mengasihi rencana-Mu, tetapi mengasihi tujuan-Mu. Hidup dalam agenda-Mu. Hidup dalam misi hati-Mu. Apa yang Kau rasakan itu yang kami rasakan. Apa yang Kau pikirkan itu yang kami pikirkan. Sebab kami menerima pikiran Kristus. Kami memiliki pikiran Kristus. Oh, tidak ada perbedaan perasaanmu dan perasaan kami. Tidak ada perbedaan apa yang Kau pikirkan dengan apa yang kami pikirkan. Tidak ada perbedaan apa yang menjadi rencana-Mu dengan rencana kami. Sebab rencana-Mu mendapat tempat dalam hidup kami. Karena kami memiliki pikiran Kristus. Apa yang menjadi rencana Kristus yang menjadi rencana kami. Yang adalah rencana Bapa. Beri kemuliaan kepada-Nya. Amin. Terima kasih Tuhan. Roh kami semakin kuat saja. Roh kami semakin kuat. Kami bersyukur kepada-Mu. Oh, haleluya. Yang diberkati bersama-sama katakan amin. Beri kemuliaan kepada-Nya.